Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sektio Cahaya Serikapa Levi dengan NIM 400 40 324 620 026 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Teknologi Rekayasa Praktikum kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan materi dari praktikum embedded yang akan dipelajari selama beberapa pertemuan ke depan dan juga beberapa pertemuan yang sebelumnya. Jadi langsung saja kita ke PPT-nya ya teman-teman. Jadi yang pada praktikum pertama itu ada komunikasi serial, itu UART. Nah, jadi di sini ada pengenalan GPIO digital ya kan, terus ESP32 atau Raspberry Pi yang tidak memiliki fungsi khusus secara default ya kan, melainkan perilakunya dapat diprogram dan dikendalikan sepenuhnya oleh user melalui perangkat lunak itu atau coding lah gitu kan. Kata digital berarti pin tersebut beroperasi menggunakan logika biner atau sinyal diskrit, yaitu hanya memiliki dua kemungkinan, nilai atau status, yaitu high atau low ya kan. Nah, kalau high itu mereka berarti tandanya ada tegangan gitu kan. Selain itu high dan low ini sebagai status menyala atau tidaknya sebuah fungsi atau sistem gitu loh teman-teman ya kan. Nah, terus selanjutnya itu ada operasi utamanya, itu digital output gitu kan. Nah, di metode ini microcontroller mengirimkan sinyal atau tegangan keluar melalui pin tersebut gitu. Mode ini digunakan untuk mengendalikan komponen aktuator atau indikator gitu. Nah, sesuai yang aku bilang tadi teman-teman, jika di setel high pin mengeluarkan tegangan ya kan, sehingga arus mengalir ke komponen. Kalau di aktuator berarti dia akan gerak gitu kan. Nah, kalau di low berarti ya nol tegangannya, jadi nggak ngalir ke aktuatornya, jadi aktuatornya tidak gerak gitu. Nah, contohnya tuh kayak ini menyalakan, mematikan LED, mengaktifkan relay untuk menyalakan lampu rumah, dan membunyikan buzzer gitu kan. Terus ada digital input di sini, membaca status sinyal atau tegangan yang masuk dari luar ke pin tersebut gitu. Terus biasanya mode ini juga untuk membaca data dari sensor digital atau saklar gitu kan. Contohnya membaca high ya kan, kondisi 1 berarti microcontroller tuh mendeteksi adanya tegangan masuk. Low tidak ada tegangan gitu. Nah, contohnya tuh membaca status tombol tekan push button gitu kan. Terus sensor PIR dan juga status dari limit switch gitu. Terus yang ketiga ada konsep penting dalam input digital, nih konsepnya ya kan, ada floating state ya kan. Jika sebuah input diatur sebagai input, jika sebuah pin diatur sebagai input namun tidak terhubung ke tegangan VCC ataupun ground. Misalnya saat sebuah saklar dalam kondisi terbuka tidak ditekan, pin tersebut berada dalam kondisi floating. Dalam kondisi ini pin sangat sensitif terhadap gangguan elektromagnetik di sekitarnya, sehingga pembacanya akan menjadi acak gitu, berubah antara high dan low dengan sendirinya. Nah, ini ada pull up dan pull down. Untuk mengatasi floating state, kita menggunakan resistor untuk menarik tegangan ke nilai yang pasti saat saklar tidak ditekan. Pull up resistor dihubungkan pada pin GPIO dan tegangan positif. Jadi saat tombol tidak ditekan, pin membaca high, dan saat tombol ditekan akan membaca low gitu. Terus kalau pull down itu dihubungkan antara pin, ya sama lah ya kan. Terus saat tidak ditekan, pin membaca nilai low. Terus kalau tombol ditekan itu akan terhubung ke VCC gitu. Nah, ini konsep penting dalam ini yang ketiga tuh ada bouncing ya kan. Itu pantulan saklar. Komponen mekanis seperti push button memiliki plat logam di dalamnya. Saat ditekan, plat tersebut tidak langsung menempel dengan sempurna, melainkan memantul sangat cepat dalam hitungan milidetik sebelum stabil. Microcontroller yang bekerja sangat cepat akan membaca pantulan ini
sebagai tekanan tombol berkali-kali gitu. Jadi solusi buat debouncingnya diatasi dengan menambahkan jeda waktu pembacaan pada kode program atau menggunakan kapasitor pada rangkaian fisik. Nah, selanjutnya ada timer interrupt pada sistem embedded. Nah, interrupt itu adalah sinyal yang memberitahu microcontroller untuk menghentikan sementara tugas utamanya dan menjalankan tugas lain yang lebih mendesak gitu. Atau prioritasnya tuh kayak tugas ini dulu deh, baru tugas ini gitu prioritasnya gitu kan. Apa itu timer dalam microcontroller? Timer itu perangkat atau hardware di dalam microcontroller yang punya fungsi sebagai penghitung pulsa clock. Fungsi utamanya itu sebagai mengukur durasi waktu gitu kan. Nah, menghitung kejadian terus menghasilkan sinyal PWM. Timer berjalan secara independen dari CPU sehingga tidak membebani prosesor utama. Nah, kalau timer interrupt itu interupsi yang dipicu oleh hardware timer secara otomatis pada interval tertentu. Nah, ini cara kerjanya. Timer menghitung naik ketika nilai timer mencapai batas tertentu gitu kan. Misal sampai 10 sampai 9 terus balik lagi ke 0, itu interrupt akan aktif gitu. Program utama dihentikan sementara microcontroller mengeksekusi blok kode untuk blok kode khusus yang menghasilkan ISR. Terus kenapa menggunakan timer interrupt ya kan? Nah, ini ada perbedaannya timer interrupt dengan fungsi delay. Masalah di delay itu bersifat blocking gitu kan. Saat microcontroller menjalankan delay 1000, ia tidak melakukan hal lain seperti membaca sensor atau merespons tombol selama 1 detik penuh. Keunggulan timer interrupt itu multitaskingnya sederhana. Microcontroller dapat menjalankan main loop secara terus-menerus, presisi tinggi, mengeksekusi kode terjadi pada waktu yang sangat akurat dan terprediksi karena dikendalikan langsung oleh hardware clock. Jadi ada efisiensinya juga, CPU tidak membuang siklus kerja hanya untuk menunggu waktu. Ya. Terus ada jenis-jenisnya di sini, ada timer overflow interrupt, ya kan. Jadi interruptnya terjadi ketika register timer sudah penuh dan kembali ke 0 gitu. Nah, ini ada contohnya. Terus ada timer compare match interrupt. Itu menentukan nilai target, misalnya 150. Jadi timer menghitung dari 0, ketika mencapai 150 interupsi dipicu dan timer otomatis direset kembali ke 0. Mode ini lebih fleksibel dan mengatur waktu yang presisi. Nah, terus ini ada komunikasi serial. Apa itu komunikasi serial? Metode pengiriman data secara berurutan gitu, melalui satu saluran komunikasi. Fungsinya di sistem embedded itu untuk pertukaran data antara microcontroller dengan komputer, sensor, modul, Bluetooth, atau GPS. Nah, UART itu kepanjangannya adalah Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Itu perangkat hardware, ya kan? Microcontroller yang mengatur komunikasi serial. Nah, sifat asinkron itu pengiriman data tidak memerlukan sinyal clock referensi yang sama antara pengirim dan penerima. Pin utamanya tuh RX-TX ya teman-teman. Nah, ini TX tuh transmit sebagai pengirim data, sedangkan receive atau RX atau yang biasa disebut receiver itu pinnya untuk menerima data. Nah, ini ada parameternya, ada baud rate, kecepatan transfer data dalam 1 bps bit per second. Contohnya kayak 1600, 19200, 115-200. Nah, ada aturannya, baud rate Arduino harus sama dengan baud rate yang ada di serial monitor. Jadi kalau nggak sama, nanti nggak kebaca tuh datanya gitu. Nah, ini ada data bit, jumlah bit data yang dikemas dalam satu kali pengiriman. Umumnya tuh 8 bit gitu dalam 1 byte. Terus digunakan untuk mendeteksi error dan menandai akhir dari satu paket data. Nah, ini konfigurasi wiringnya itu menyilang. Jalur komunikasi antara dua perangkat tidak boleh lurus, melainkan harus disilang. Jadi misal pinnya TX di perangkat Arduino nih, ya
ya kan? Enggak, jangan di Arduino deh, di mana ya, STM ya kan. Nah itu dihubungin ke RX-nya ESP gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah kalau ground itu harus disama gitu. Soalnya kalau groundnya beda nanti tegangannya beda juga, kan harus tegangannya sama gitu. Nah terus ini ada ADC, analog to digital converter. Nah ADC itu sirkuit elektronik ya, yang tugasnya tuh menerjemahkan sinyal analog dari dunia nyata menjadi angka digital yang bisa dihitung dan diproses oleh mesin, microcontroller, atau ya gitulah pokoknya. Nah ini cara kerjanya ADC. Jadi microcontroller kan itu nggak bisa lihat seluruh sinyal analog secara terus-menerus gitu kan. Jadi ADC itu mengambil sampel dari sinyal tegangan tersebut di waktu tertentu dengan sangat cepat. Nah, terus setelah ambil sampelnya, ADC akan membulatkan dan mengelompokkan nilai tersebut ke anak tangga, nilai terdekat yang tersedia gitu. Terus yang terakhir itu nilai yang udah dibulatkan kemudian diubah menjadi bahasa mesin kayak angka biner kayak 0, 1, 1, 0 gitu-gitulah, agar disimpan dalam memori microcontroller gitu. Terus resolusinya ADC itu ada 8, 10, dan 12. Nah kalau 8 itu 0 sampai 255 gitu. Nah yang 10 bit itu dari 0 sampai 1023, ADC itu dari 0 sampai 4095. Nah ini contoh aplikasi ADC di sistem embedded. Itu ada sensor suhu, sensor cahaya, sama potensio gitu. Terus ini DAC menggunakan PWM ya. Nah DAC itu memiliki definisi digital to analog converter, sistem yang mengubah sinyal digital yaitu biner ya kan, menjadi sinyal analog. Nah ini perlu dibutuhkan karena seperti Arduino, ESP gitu kan, bekerja di dunia digital, tetapi banyak perangkat di dunia nyata seperti speaker, motor, lampu gitu kan menggunakan sinyal analog. Ada banyak cara membuat DAC. Salah satunya yang paling murah dan umum pada microcontroller adalah PWM. Nah, teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa itu definisinya itu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dari sebuah gelombang kotak digital sementara frekuensinya tetap. Dan konsep kuncinya itu sinyal digital memiliki dua keadaan, yaitu tinggi dan rendah. Duty cycle, persentase waktu sinyal berada dalam keadaan tinggi dalam satu periode. Terus contoh duty cycle 50% berarti sinyal on separuh waktu dan off separuh waktu. Bagaimana PWM bisa menjadi analog? Sinyal PWM sebenarnya masih berupa sinyal digital yang berkedip sangat cepat. Jika berkedip cukup cepat, sistem fisik seperti lampu, motor, atau bahkan mata manusia tidak melihat kedipan tersebut, melainkan merasakan nilai rata-ratanya. Untuk perangkat elektronik yang sensitif, sinyal PWM murni belum cukup. Kita perlu meratakan gelombang kotak tersebut menjadi tegangan DC yang stabil. Solusinya menggunakan low pass filter. Gitu. Peran penting low pass filter atau RC filter gitu ya. RC filter itu rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Nah, fungsinya itu menyaring, memblokir frekuensi tinggi dan mengubah dari perubahan sinyal PWM yang tiba-tiba dan membiarkan frekuensi nilai rendah gitu, nilai rata-rata DC melewatinya. Gitu. Prosesnya kapasitor bertindak seperti tangki air. Saat PWM on, kapasitor mengisi daya, dan saat PWM off, kapasitor membuang daya. Hasil akhirnya adalah tegangan yang stabil. Tuh. Nah ini ada rumusnya ya teman-teman. Terus habis itu ini contoh aplikasi di dunia nyatanya, peredupan LED ya kan, mengatur tingkat kecerahan cahaya. Terus ada kontrol kecepatan motor DC, mengatur tegangan rata-rata yang masuk ke motor,
audio sederhana menghasilkan nada atau suara bip pada buzzer atau speaker kecil. Generasi sinyal membuat gelombang sinus atau segitiga buatan. Nah, ini ada komunikasi sensor menggunakan protokol I2C ya teman-teman. Ini bukan 12, salah typo. Oke. Nah, apa itu I2C? I2C itu protokol komunikasi serial 2 kawat yang dikembangkan oleh Philips Semiconductor. Terus menghubungkan perangkat berkecepatan rendah seperti sensor LCD atau EEPROM ke microcontroller. Ciri khasnya menggunakan 2 kabel untuk berkomunikasi dengan banyak perangkat sekaligus hingga bisa sampai 128 perangkat. Nah, ini ada arsitektur hardware-nya, itu ada SDA, jalur yang mengirim dan menerima data, terus ada SCL, jalur untuk sinkronisasi waktu yang dikendalikan oleh master. Terus ada resistor pull up, komponen wajib pada jalur SDA dan SCL agar sinyal tetap stabil pada kondisi tinggi saat tidak ada data yang dikirim. Konsep master dan slave. Master perangkat yang memulai komunikasi menghasilkan detak jam dan mengakhiri komunikasi. Slave itu perangkat yang memiliki alamat. Slave hanya mengirim data jika diminta oleh master. Nah, sistem alamat sendiri itu setiap sensor I2C memiliki alamat 7 bit yang unik gitu kan. Nah, ini contohnya. Nah, master memanggil alamat untuk berbicara dengan sensor tertentu. Nah, ini cara kerja I2C. Itu ada start condition, master menarik SDA ke rendah sebelum SCL. Address frame, master ngirim alamat sensor yang dituju gitu kan. Terus ada ACK, NACK atau save menjawab dengan sinyal acknowledge jika alamatnya cocok. Nah, kalau data frame itu pengiriman data per 8 bit, itu 1 byte. Yang stop condition, SCL tetap tinggi, SDA dilepaskan ke tinggi. Nah, ini contoh sensor I2C yang populer gitu kan. Ada MPU 6050, itu giroskop dan akselerometer, DMP, terus OLED gitu kan. Terus ada RTC, terus ada LIDAR gitu kan. Nah, ini sekarang ada komunikasi SPI dan SPI storage. Nah, ini komunikasi SPI dan SPI storage, definisinya adalah SPI sendiri adalah protokol komunikasi serial sinkron berkecepatan tinggi yang diciptakan oleh Motorola. Fungsi utama yang digunakan oleh komunikasi jarak pendek, fungsi utamanya itu digunakan untuk komunikasi jarak pendek antar microcontroller dengan perangkat periferal yang membutuhkan transfer data besar dan cepat. Contohnya kayak memori, layar TFT, dan sensor audio. Ciri khas menggunakan 4 jalur kabel dan beroperasi secara full duplex gitu. Bisa mengirim data dan menerima data di saat yang bersamaan. Nah, ini ada arsitektur hardware-nya. Itu berbeda dengan I2C yang menggunakan alamat. SPI menggunakan jalur kabel fisik yang terpisah untuk mengatur komunikasi. Contohnya ada NOSI, jalur master ke save. MISO itu jalur slave untuk mengirim data kembali ke master. SCK itu synchronize yang dihasilkan oleh master. Terus ada CS atau SS, pin yang untuk memilih slave mana yang akan diajak bicara gitu. Nah, SPI itu cocok banget untuk storage. Itu kenapa gitu kan? SPI bisa berjalan dengan frekuensi belasan hingga puluhan megahertz, jauh lebih cepat daripada I2C yang biasanya hanya 100 sampai 400 kHz. Terus transfer datanya juga besar gitu kan. Ideal untuk membaca atau menulis blok data besar secara berurutan. Nah, untuk penggunaan nyatanya itu microcontroller butuh SPI untuk memuat gambar ke layar, memutar file audio WAV gitu kan, atau MP3 untuk mencatat data sensor dengan cepat tanpa jeda. Nah, terus ini jenis-jenis SPI storage-nya. Ada SPI flash memory,
chip memori kecil yang disorder langsung di PCB gitu kan. Contohnya ESP32 atau ESP8266. Kapasitasnya biasanya dari 1 MB hingga 16 MB. Nah, terus modul SD card atau micro SD SD card tuh punya protokol sendiri gitu kan sebenarnya. Cuma mereka punya mode SPI fallback yang membuatnya sangat mudah menghubungkan Arduino ke microcontroller lain. Terus ada SPI EEPROM, memori kapasitas kecil yang kapasitas kecil namun sangat stabil, digunakan untuk menyimpan pengaturan atau kalibrasi yang tidak boleh hilang saat listrik mati. Tuh. Nah, ini ada konsep komunikasinya. SPI tidak menggunakan alamat 7 bit seperti I2C. Ya. Cara kerjanya, setiap perangkat slave memiliki satu kabel CS yang terhubung ke pin digital master. Gitu. Nah, kondisi default pin CS itu tinggi. Jika master ingin menulis data ke SD card, master akan mengubah pin CS milik SD card menjadi rendah. Nah, setelah selesai dikembalikan lagi ke tinggi. Tuh. Nah, ini proses penulisannya. Master menarik pin CS menjadi low, ya kan? Terus master mengirim perintah via MOSI gitu kan. Terus master mengirim alamat memori fisik. Yang keempat, master mengirim data yang sesungguhnya secara berurutan. Yang kelima, master menarik pin CS kembali ke high dan penulisan selesai atau chip distracted gitu. Nah, ini adalah memahami tas pada FreeRTOS gitu. Super loop, program tradisional yang berjalan dari atas ke bawah secara berurutan di dalam void loop atau while. Masalahnya saling menunggu. Jika fungsi pembacaan sensor butuh waktu 2 detik, maka pembaruan layar LCD dan pengecekan tombol juga akan terhenti gitu selama 2 detik. Nah, responnya juga lambat. Terus solusinya menggunakan RTOS, itu real time operating system. Nah, apa itu FreeRTOS dan TAS gitu kan. Nah, FreeRTOS sistem operasi skala kecil yang dirancang khusus untuk microcontroller agar dapat menjalankan beberapa pekerjaan seolah-olah secara bersamaan. Nah, definisi TAS itu adalah sebuah program kecil yang mandiri. Setiap TAS mengira bahwa dirinya memiliki CPU sendiri, memiliki infinite loop sendiri, dan memiliki jatah memori sendiri. Nah, 4 status TAS itu ada running, itu sedang menggunakan CPU saat ini, ya kan. Terus ready, siap dijalankan, tapi lagi mengantri karena CPU sedang dipakai tas lain. Dan blocked, tas sedang menunggu sesuatu. Contohnya kayak menunggu waktu VTAS delay habis untuk menunggu data masuk. CPU tidak melirik tas ini sama sekali. Dan suspended, tas ditidurkan secara paksa. Itu. Nah, ini prioritas preemption atau hak istimewanya gitu kan. Setiap tas diberikan prioritas angka dari 0 hingga angka tertinggi. Terus aturan emasnya, tas berstatus ready dengan prioritas tertinggi akan mendapatkan CPU. Nah, terus ini ada preemption atau pembajakan. Jika sebuah tas prioritas tinggi tiba-tiba siap dijalankan, misal ada interupsi darurat, scheduler akan langsung menghentikan tas prioritas rendah yang sedang berjalan dan memberikan CPU tas prioritas tinggi tersebut gitu. Nah, ini ada anatomi pembuatan tas gitu kan. Nah, untuk membuat tas di FreeRTOS, contoh digunakan fungsi xTaskCreate. Kita perlu menentukan fungsi tas, nama fungsi void yang akan dijalankan, nama tas atau nama string yang diperlukan debugging, stack size, ukuran memori yang dialokasikan, terus parameter data yang dikirimkan ke tas,
prioritas tuh angka prioritas misalnya 1 2 3 gitu kan. Terus task handle itu pointer yang melacak task jika kita ingin menghapus atau mengubahnya nanti gitu. Nah, ini sinkronisasi dan komunikasi antar task queue atau semafor gitu. Nah, ini variabel sinyal bubar tuh berbahaya gitu kan. Terus race condition, kondisi di mana dua task mencoba mengakses atau mengubah variabel yang sama secara bersamaan. Data corruption, jika task A sedang menulis data dan baru selesai 5 byte, lalu task B masuk dan membaca data tersebut, maka task B mendapatkan data yang setengah matang. Itu. Terus FreeRTOS menyediakan mekanisme thread safe melalui code dan smartphone. Nah, ini ada komunikasi data dengan Q. Definisinya tuh saluran komunikasi berbasis FIFO, first in first out, untuk mengirim data antar task. Karakteristiknya thread safe otomatis menangani perlindungan data saat diakses banyak task. Copy by value, data disalin masuk ke queue sehingga task pengirim bisa langsung mengubah variabel aslinya tanpa mengganggu data di antrean. Parameter utama panjang antrean dan ukuran tiap item data. Nah, ini mekanismenya. Ada read blocking. Task yang mencoba membaca queue kosong akan masuk ke blok tidur sampai data masuk. Ini jauh lebih hemat daripada melakukan pengecekan. Nah, ini ada read blocking. Jika queue penuh, task pengirim bisa menunggu sampai ada ruang kosong sebelum melanjutkan eksekusi. Nah, terus ada timeout. Kita bisa mengatur beberapa lama sebuah task boleh menunggu. Gitu. Nah, ini sinkronisasi dengan ini. Konsepnya kayak seperti bendera atau token tunggal, hanya bisa berisi bernilai 0 atau 1. Fungsi utamanya itu untuk sinkronisasi antar kejadian luar interrupt dengan sebuah task. Nah, ini task pemroses data menunggu semafor, terus terjadi interupsi, terus fungsi ESR memberikan semafor, task langsung terbangun dan memproses kejadian tersebut. Nah, ini ada mutex, itu jenis khusus semafor yang digunakan untuk membatasi akses ke perangkat keras atau memori bersama. Nah, ini fitur pentingnya ada priority inheritance gitu. Selanjutnya ada counting semafor. Semafor memiliki nilai lebih dari 1, menghitung kejadian dan juga manajemen sumber daya. Nah, ini software timer task modification. Nah, ini software timer definisinya tuh fungsi yang akan dieksekusi setelah jangka waktu tertentu tertentu yang ditentukan oleh programmer. Nah, software ini, timer ini, mengapa software timer ini tuh menggunakan hardware timer microcontroller secara langsung gitu kan, melainkan dikelola oleh timer service test milik FreeRTOS. Nah, keuntungannya kita bisa membuat puluhan bahkan ratusan timer tanpa dibatasi oleh jumlah hardware timer yang ada di chip. Nah, ini jenis-jenisnya ada one shot timer, auto reload timer, terus cara kerjanya ada sending, waiting, sama receiving. Nah, ini memori and advance. Audit memori memahami metric hit, memastikan sistem sehat. Kita tidak bisa hanya menebak isi SARAM. FreeRTOS menyediakan API untuk audit memori ini. Terus strategi anti fragmentasi, cara menghindari fragmentasi agar large free block tetap aman. Nah, ini ada static allocation sama memory pool. Nah, ini mendeteksi penyakit memori tersembunyi, stack overflow. Gunakan config check for stack overflow. Nah, ini terus ada memory leak, bocor gitu kan. Terus heap integrity check. Nah, ini merancang sistem dashboard. Di sistem profesional mendedikasikan satu task khusus yang prioritas paling rendah. Tugas sistem dashboard tuh mengumpulkan nilai high watermark dari semua task, menghitung CPU load, membaca heap stats, sama mengirim datanya ke serial monitor layar LCD. Nah, ini ada network, itu fondasi konektivitas fisik dan data link. Sebelum bicara protokol, kita butuh jalan fisik ke terhubung jaringan. Terus ada wifi, itu ada di sistem ESP32 ya kan. Terus ada Ethernet UART,
atau bridge, terus ada di sistem STM32. Terus memilih kendaraan transport TCP versus UDP. Nah, TCP itu sistemnya bersalaman, handshake gitu kan, sangat andal, ada garansi data pasti sampai dan berurutan. Kekurangannya agak lambat dan rakus memori. Itu UDP atau User Datagram Protocol, lempar dan lupakan gitu kan. Terus sangat cepat, bisa di broadcast ke semua perangkat sekaligus. Kekurangannya tidak ada garansi sampai, cocok untuk streaming AU data sensor yang sangat cepat. Nah, ini protokolnya HTTP dan MQTT. Nah, HTTP itu Hypertext Transfer Protocol, dan ini contohnya ya teman-teman, kayak arsitek dan lain-lainnya. Kalian bertanya, server menjawab gitu kan. MQTT itu khusus IoT gitu kan. Dan kewajiban arsitektur MQTT tidak connect langsung pada microcontroller dan dashboard HP. Dan nggak terhubung langsung lah. Terus publisher microcontroller menerbitkan data ke sebuah topik, contoh alamat rumah, kamar, suhu gitu kan. Terus subscriber aplikasi dashboard berlangganan ke topik tersebut. Saat microcontroller mempublish data baru, broker akan otomatis meneruskannya ke semua aplikasi yang mensubscribe topik tersebut. Subscribe tuh istilahnya tuh kayak langganan lah gitu lah. Akan terus merangkai puzzle sistem I2E end-to-end kayak sensor node gitu kan, menjalankan via RTOS, task 1 membaca, sensor 2 via I2C. Terus internal comms, task 1 mengerekam data ke task 2 via antrian. Network, task 2 koneksi mengambil data lalu mempublish via MQTT. Terus cloud broker, server menerima data. Terus ada dashboard aplikasi web yang berlangganan data tersebut, menampilkan grafik secara real time kepada pengguna. Oke. Terima kasih teman-teman telah menonton gitu ya. Mohon maaf bila aku ada kekurangan dalam menjelaskan. Mungkin sekian dari aku. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.